Nah, untuk hal-hal yang selalu gagal ataupun majikan itu yang menyebabkan tidak layak adalah di bagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Mukidi Channel. Selamat siang kepada sahabat-sahabat Mukidi Channel. Oke, di kesempatan ini saya akan tunjukkan kepada sahabat-sahabat di luaran sana, khususnya yang di saat ini masih menunggu persetujuan ataupun masih menunggu kelulusan dari permohonan paspor baru di sistem Naker. Karena kelihatannya kalau sahabat itu tidak tahu, mempunyai perspektif sangat sulit untuk mendapatkan surat kontrak kerja. Itu perspektif dari sahabat-sahabat yang nggak tahu, karena memang untuk sistem Naker itu hanya bisa dibuka oleh majikan yang sudah mendaftar sebelumnya. Jadi dalam video ini tak tunjukkan kepada sampean-sampean biar tahu sebetulnya apa aja toh syarat yang dibutuhkan, dan nantinya kalau sudah approve, sahabat mendapatkan kontrak kerja. Tak ngombe kopi dulu. Oke, kita lanjut. Jadi di saat ini memang zaman sudah modern. Semua permohonan dilakukan secara atas talian, yaitu online. Pihak majikan sudah tidak perlu membawa berkas bertumpuk-tumpuk untuk datang ke KBRI untuk melakukan permohonan pembuatan paspor baru bagi pekerjanya yang akan mengikuti RTQ ataupun yang sebelumnya masa berlaku paspor tidak cukup 18 bulan. Nah, sebetulnya perkembangan teknologi itu akan membawa kita juga untuk berubah. Ya, kalau masih pengen enak yang dulu, ya nggak maju-maju dunia ini. Oke, sudah. Itu kita skip. Tapi, pada poinnya adalah permohonan itu sudah dibuat semudah mungkin. Dan itu bisa dilakukan di mana saja majikan kamu tinggal di saat ini. Di site juga bisa, di kilang juga bisa, di rumah juga bisa, di kantor juga bisa. Di mana-mana tempat bisa diakses. Yang penting ya ada jaringan internet. Oke, sebetulnya untuk dokumen yang dibutuhkan itu ada 7 jenis berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh majikan. Yang pertama yaitu contoh tanda tangan. Contoh tanda tangan majikan kamu ditulis dalam satu kertas, ya tanda tangan, kemudian ada spesimen. Spesimen itu ya tanda tangan yang gampang gitulah. Paraf lah kalau di bahasa kita. Nah, itu. Contoh tanda tangan dengan spesimen. Kalau yang tanda tangan itu yang ruwet kemas gitu, kemudian untuk yang spesimen itu ya cincai-cincai gitu. Kemudian yang kedua adalah fotokopi IC Director, ya owner dari syarikat tersebut, ya siapa majikannya, ya IC tersebut di-scan depan dan belakang satu lembar, itu nanti akan diupload di dalam sistem. Kemudian yang ketiga adalah SSM registration full set. Dalam artian, setiap majikan yang mempunyai syarikat, baik yang sendirian berhad ataupun enterprise, maka di situ mempunyai SSM. Yang dimaksud SSM adalah surat pendirian perusahaan kalau di Indonesia. Nah, setiap majikan yang mempunyai syarikat fix 100% mempunyai SSM. Itu di-scan semua, nanti itu akan diupload juga di dalam sistem. Kemudian, untuk syarat keempat, yaitu fotokopi IC dari orang yang menjadi admin ataupun accounting ataupun yang selalunya di perusahaan-perusahaan di Malaysia disebut HRD. Nah, itu IC depan belakang yang akan menghandle ataupun wakil dari majikan tersebut. Nah, itu pun di-scan depan belakang, dibuat satu halaman, nanti diupload di dalam sistem. Itu untuk yang nomor 4. Kemudian untuk yang nomor 5 yaitu penyata caruman KWSP, kumpulan uang simpanan pekerja. Nah, setiap majikan pasti mempunyai caruman atau e-filing LSDN dari wakil yang saya sebut tadi, HRD ataupun admin ataupun yang sebagai wakil dari majikan tersebut. Itu dipilih salah satu, itu bisa juga. Nah, nanti itu pun diupload di dalam sistem. Itu untuk yang nomor 5.
Nah, untuk yang nomor 6, yaitu surat jaminan, yaitu letter of guarantee yang di situ harus dimatikan dengan duty stamp. Nah, duty stamp-nya itu bayarnya Rp10, bisa dimohon secara atas talian melalui LHSDN ataupun pihak majikan bisa membeli stamp itu di kantor pos. Itu untuk yang di pedalaman-pedalaman ataupun yang majikannya masih ataupun yang HRD-nya masih kurang menguasai dalam dunia peronlinean. Itu untuk yang nomor 6. Kemudian untuk yang nomor 7, yaitu penyata bank, yaitu bank statement, laporan keuangan. Karena setiap syarikat di Malaysia pasti mempunyai akun bank. Nah, di situ nanti diambil 3 bulan terakhir, itu nanti akan di-scan semua dan juga dimintai verifikasi ke bank, dicop, ditandatangani pegawai bank yang bertugas. Semua halaman sebanyak 3 bulan terakhir. Oke, tak tunjukin ke layar biar sampean-sampean paham. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ini yang pertama, spesimen tanda tangan. Kemudian yang kedua, IC direktor, kemudian SSM full 1 set, kemudian IC wakil dari majikan, kemudian LHSDN yang saya sebutkan tadi, kemudian letter of guarantee, kemudian bank statement. Nah, untuk hal-hal yang selalu gagal ataupun majikan itu yang menyebabkan tidak layak adalah di bagian ini. Bank statement, kemudian LHSDN. Oke. Jadi di sini untuk majikan yang tidak layak di poin LHSDN, di situ ya mungkin sebelumnya majikan itu tidak membuat laporan tahunan ataupun tidak membayar cukai lah gampangnya. Kemudian yang di nomor 7 yang majikan gagal bisa juga syarikat tersebut untuk dari segi finansial kurang bagus. Karena nanti di sini akan keluar ataupun akan tahu kesehatan keuangan syarikat tersebut. Ya, kalau uangnya, kalau company beneran pastinya ya uangnya gede-gede. Ya kan, keluar masuk, namanya juga bisnis. Jadi sebetulnya untuk mendaftar, untuk memohonkan paspor baru di sistem KBRI, ya ini saja sebetulnya dokumennya yang digunakan. Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk sahabat-sahabat semoga paham. Oke, itu tadi yang memang 7 dokumen yang sangat penting dan harus bisa dilengkapi. Dan video ini juga bisa di-share ke majikan kamu. Mungkin majikannya nggak paham apa saja dokumen yang harus disediakan. Di channel ini sudah saya jelaskan. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Salam PKI sukses. Bye.